kamu sedang dalam perjalanan malam dan tiba-tiba melihat warung kopi menyala sendirian di tengah hutan. Tolong, dengarkan baik-baik. Jangan masuk, jangan duduk, dan apapun yang terjadi, jangan pernah minum kopi yang disuguhkan. Karena pria ini hampir tidak pernah pulang ke rumahnya, hanya karena satu cangkir kopi dari dunia lain. Manto adalah orang sederhana. Hidupnya jauh dari kata mewah. Sehari-hari dia mengandalkan tenaga dan kejujuran untuk bertahan. Kadang dia jadi kuli bangunan, mengangkat semen dari pagi sampai sore. Kadang ikut temannya berdagang kecil-kecilan di pasar atau pinggir jalan. Penghasilannya tidak tentu, tapi Manto tidak pernah mengeluh berlebihan. Buat dia, selama masih bisa makan dan keluarganya sehat, itu sudah lebih dari cukup. Satu hal yang selalu dia pegang sejak kecil adalah niat baik. Dia percaya, selama niatnya lurus, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Sudah lama Manto berniat berziarah ke salah satu makam Sunan di Jawa Timur. Niat itu bukan datang tiba-tiba. Beberapa bulan terakhir hidupnya terasa berat. Pekerjaan sering seret, tubuh cepat lelah, dan pikirannya mudah gelisah. Dia merasa perlu menenangkan hati, mendekatkan diri pada Tuhan, dan mendoakan para wali yang dulu menyebarkan agama Islam dengan penuh pengorbanan. Malam Jumat itu, akhirnya dia berangkat, sendirian, tanpa banyak cerita ke orang lain. Niat baik tidak perlu diumbar. Sekitar jam 9 malam, Manto naik bus antar kota dari Semarang. Bus itu sudah cukup tua, tapi masih layak jalan. Kursinya penuh, beberapa penumpang membawa tas besar. Ada yang memeluk ransel kecil. Ada pula yang sudah menyelimuti tubuhnya dengan jaket tebal. Lampu dalam bus diredupkan, membuat suasana terasa tenang dan sedikit pengap. Bau khas campuran parfum murah, kopi, dan jok lama memenuhi udara. Manto duduk di dekat jendela, memandang keluar sambil sesekali membaca doa pelan di dalam hati. Hujan tipis turun sejak bus keluar dari kota. Bukan hujan deras, tapi cukup membuat jalanan basah dan lampu-lampu terlihat buram di balik kaca yang dipenuhi embun. Tetesan air mengalir perlahan, membentuk garis-garis panjang yang terus berubah. Banyak penumpang sudah terlelap, kepala mereka terkulai mengikuti irama jalan. Manto sendiri setengah mengantuk. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja, tapi pikirannya masih terjaga. Awalnya perjalanan berjalan normal, bus melaju stabil. Sesekali berhenti di rest area untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Waktu terasa lambat. Jam di ponsel Manto menunjukkan hampir pukul 2 dini hari ketika suasana di luar mulai berubah. Lampu-lampu kota menghilang, jalanan menjadi lebih sempit dan gelap. Bus mulai memasuki wilayah Ngawi. Di kanan dan kiri jalan, yang terlihat hanyalah hutan lebat. Pohon-pohon tinggi, berdiri rapat. Batangnya gelap dan lembab. Cabang-cabangnya saling bertaut, menutupi sebagian langit. Lampu bus menyinari jalan aspal yang basah, tapi cahaya itu seperti ditelan oleh kegelapan di sekitarnya. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada suara kendaraan lain. Hanya bus itu, sendirian, membelah malam. Entah kenapa, Manto mulai merasa, bukan takut, tapi seperti ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa agak sesak, dan perutnya mulai melilit pelan. Dia mengira itu cuma efek kopi sachet yang dia minum sebelum berangkat. Manto mencoba mengabaikannya, menarik napas dalam-dalam, lalu menutup mata sebentar. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Bus oleng kuat ke samping. Tubuh para penumpang terhempas ke depan. Beberapa orang terbangun dengan teriakan kaget. Tas jatuh dari rak atas. Sopir langsung menginjak rem, membuat bus berhenti mendadak di pinggir jalan. Jantung Manto berdegup kencang. Tangannya refleks berpegangan pada kursi di depannya. Ban pecah, teriak kernet dengan suara panik. Mesin bus dimatikan. Dalam bus kembali menyala terang. Beberapa penumpang mengeluh. Ada yang mengumpat pelan, ada juga yang langsung bangun dan bertanya-tanya. Di luar, hujan sudah reda, tapi udara terasa lebih dingin. Ketika pintu bus dibuka, suara hutan langsung masuk. Suara serangga malam terdengar jelas, bersahutan. Diselingi hembusan angin yang menggerakkan dedaunan. Bus berhenti tepat di pinggir hutan. Tidak ada penerangan jalan, tidak ada bangunan, hanya aspal gelap, tanah basah dan barisan pohon yang berdiri seperti penjaga malam. Sopir dan kernet turun untuk mengecek ban.
Lampu senter mereka terlihat kecil di tengah gelap. Di dalam bus, Manto mulai merasa semakin tidak enak badan. Perutnya melilit lebih kuat. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Dia menahan, berharap rasa itu segera reda. Tapi semakin dia menahan, semakin kuat dorongannya. Nafasnya jadi pendek, wajahnya pucat. Beberapa menit berlalu, tapi perutnya tidak juga membaik. Manto tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan langkah pelan, dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah pintu. Dia turun dari bus dan menghampiri Kernet yang sedang sibuk mengeluarkan dongkrak. "Mas, saya ke belakang bentar ya," kata Manto dengan suara agak tertahan. Kernet menoleh sekilas, lalu mengangguk. "Iya mas, jangan jauh-jauh." Manto melangkah, menjauh dari bus, menyusuri pinggir jalan. Setiap langkah membuat cahaya lampu bus semakin redup di belakangnya. Udara di sekitar terasa lembab dan dingin. Bau tanah basah tercium kuat. Dia menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya putih itu menerangi jalan tanah dan rerumputan, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa gelap yang menekan. Semakin dia melangkah, suara bus semakin samar. Yang terdengar hanya serangga dan gesekan daun. Manto merasa seperti masuk ke ruang lain, jauh dari keramaian manusia. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Ada cahaya kekuningan, bukan cahaya lampu kendaraan, bukan pula cahaya bulan. Cahayanya redup, hangat, seperti bolam tua yang hampir mati. Cahaya itu berdiri sendiri, tidak bergerak, seolah menggantung di tengah kegelapan hutan. Manto berhenti melangkah, jantungnya kembali berdegup lebih cepat. Dia memicingkan mata, memastikan apa yang dia lihat bukan halusinasi. Cahaya itu tetap ada, diam, sunyi, sendiri, di tengah hutan. Rasa penasaran Manto akhirnya mengalahkan rasa takut yang sejak tadi menekan dadanya. Cahaya kekuningan itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya diam seperti menunggu. Setiap yang Manto ambil terasa berat, tapi kakinya tetap melangkah mendekat seolah ada sesuatu yang menariknya perlahan. Suara serangga malam semakin sayup, digantikan oleh kesunyian aneh yang membuat telinganya berdengung. Udara di sekitar cahaya itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih lembab, dan membawa bau yang tidak biasa. Semakin dekat, bentuk cahaya itu semakin jelas. Bukan lampu jalan, bukan pula obor. Cahaya itu berasal dari sebuah bangunan kecil yang berdiri sendirian di pinggir hutan. Sebuah warung kopi tua. Dindingnya dari papan kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Atap seng berkarat. Beberapa bagian terlihat miring seolah hampir roboh. Di bagian depan, ada meja kayu panjang dan bangku-bangku pendek yang tampak rapuh. Warung itu terlihat seperti sudah puluhan tahun berdiri di tempat itu, seakan menjadi bagian dari hutan. Aneh, tengah hutan ada warung, gumam Manto pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dia berhenti sejenak di depan warung. Cahaya lampu bohlam tua menggantung di langit-langit, bergoyang pelan tertiup angin. Bayangan di dalam warung ikut bergerak, memanjang dan memendek di dinding papan. Entah kenapa, Manto merasa seperti sedang diperhatikan. Meski belum melihat siapapun dengan jelas, dia melangkah masuk dengan hati-hati. Papan lantai berderit pelan di bawah kakinya. Di balik meja kayu, duduk seorang wanita tua. Rambutnya putih kusut, sebagian terurai menutupi wajahnya. Kulitnya keriput, pucat, seperti tidak pernah tersentuh sinar matahari. Matanya menatap lurus ke depan. Tatapan itu dingin, kosong, tidak menunjukkan rasa ramah ataupun benci. Tatapan orang yang seolah sudah terlalu lama menunggu. Wanita tua itu tidak bertanya apapun, tidak menyapa, tidak tersenyum. Tangannya yang kurus perlahan mengangkat sebuah cangkir kopi dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Manto. Gerakannya pelan dan kaku, seperti boneka tua yang digerakkan paksa. Uap kopi mengepul tipis, naik perlahan ke udara. Aromanya wangi, khas kopi tubruk. Tapi ada bau lain yang menyelip di baliknya. Bau tanah basah, bau basi, seperti aroma darah yang sudah lama bercampur dengan hujan. Manto menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Pandangannya beralih ke sudut warung. Di sana, ada dua anak kecil. Pakaian mereka lusuh dan kusam. Warnanya sulit ditebak. Mereka berlarian, mengelilingi bangku sambil tertawa. Tapi tawa itu tidak seperti tawa anak-anak pada umumnya. Tidak ada ceria, tidak ada naik turun emosi. Tawanya datar, monoton, berulang-ulang,
seperti suara rekaman yang diputar tanpa henti. Setiap kali mereka tertawa, bulu kuduk Manto semakin meremang. Dia merasa ada yang salah, tapi pikirannya seperti terbius. Kakinya terasa berat, kepalanya sedikit pusing, tubuhnya lelah, dan rasa mulas di perutnya seakan mereda, gantikan rusak. Hangat aneh yang menyebar dari dadanya. Di balik tirai kain lusuh yang tergantung di bagian belakang warung, Manto melihat sosok lain. Seorang pria tua berdiri diam. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit bungkuk, wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi matanya terlihat jelas. Tatapan itu kosong, tidak berkedip, menembus Manto seolah sedang menghitung sesuatu di dalam dirinya. Bulu kuduk Manto berdiri semakin tinggi. Nalurinya berteriak agar dia pergi, tapi tubuhnya tidak bergerak, seolah ada kekuatan yang menahan. Tanpa sadar, dia menarik bangku dan duduk di depan meja. Tangannya gemetar saat mendekati cangkir kopi. "Minum dulu nak," kata wanita tua. Itu pelan, suaranya serak, berat, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan berbicara. Kata-katanya sederhana, tapi ada tekanan aneh di dalamnya. Manto mengangguk tanpa sadar. Tangannya mengangkat cangkir itu. Uap hangat menyentuh wajahnya. Baunya semakin kuat, menusuk hidung. Cangkir itu sudah hampir menyentuh bibirnya ketika tiba-tiba angin dingin berhembus keras. Lampu bohlam bergoyang liar. Tirai kain di belakang berkibar. Tawa anak-anak berhenti seketika. Suasana berubah dalam hitungan detik. Di depan warung, berdiri seorang kakek berpakaian serba putih. Pakaiannya bersih, sederhana, dan memancarkan cahaya samar. Wajahnya tegas, matanya tajam, penuh wibawa. Tatapannya langsung tertuju pada Manto. "Jangan diminum," kata kakek itu. Suaranya berat, dalam, tapi jelas, seperti suara yang tidak bisa dibantah. Manto tersentak, tangannya gemetar hebat. Cangkir kopi itu hampir terjatuh. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Wanita tua di balik meja menatap kakek itu tanpa ekspresi. Dua kecil berhenti bergerak, berdiri diam dengan kepala tertunduk. Pria tua di balik tirai perlahan menghilang ke dalam bayangan. "Kembali ke bus sekarang," lanjut kakek itu. "Dan ingat, cuma minum air milikmu sendiri." Manto ingin bertanya, tapi lidahnya keluh, kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Dalam sekejap, lampu bohlam padam. Warung itu gelap gulita. Udara dingin menyergap tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Manto berdiri dan berlari keluar. Kakinya hampir tersandung beberapa kali. Napasnya terengah. Dia berlari menyusuri jalan tanah menuju arah bus, mengikuti cahaya samar dari kejauhan. Hutan kembali terdengar, tapi kini terasa lebih keras, lebih dekat, seolah mengiringi langkahnya. Saat dia sampai di pinggir jalan, bus masih berhenti. Sopir dan kernet masih sibuk dengan ban. Tanpa menoleh ke belakang, Manto naik kembali ke dalam bus. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia duduk di kursinya dan menarik napas panjang. Tak lama kemudian, ban berhasil diganti. Bus kembali melaju. Mesin menyala, lampu dinyalakan, dan perlahan bus meninggalkan tempat itu. Rasa aman sedikit demi sedikit kembali. Manto mencoba menenangkan diri. Dia menoleh ke belakang, ke arah hutan tempat warung itu berada. Tidak ada warung, tidak ada cahaya, hanya hutan gelap yang berdiri diam seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Manto meneguk air dari botol minumnya. Tenggorokannya terasa sangat kering. Saat botol itu diangkat, dia terdiam. Botol yang tadi hampir kosong kini terasa berat. Saat dia melihat ke dalam, airnya penuh, jernih, sampai ke bibir botol. Jantungnya kembali berdegup kencang. Tang, Jamet. Dia menutup botol itu perlahan, seolah takut air itu akan menguap atau berubah. Perjalanan setelah itu terasa jauh lebih mencekam. Lampu bus redup kembali. Penumpang lain sudah terlelap. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal yang terdengar. Manto duduk diam, memeluk tas kecilnya, mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba, dia merasakan ada yang duduk di kursi sebelahnya. Udara di sampingnya mendadak dingin. Bau tanah basah kembali tercium. Manto membuka mata perlahan. Di sebelahnya duduk seorang pria tua. Wajahnya pucat, keriput, dengan mata cekung yang menatap lurus ke depan. "Jangan menoleh ke belakang,"
bisik pria tua itu. "Jangan bicara." Suara itu nyaris tidak terdengar, seperti angin yang melewati celah pintu. Manto mengangguk kaku, tenggorokannya terasa tercekat. Dia menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan kehadiran sosok itu. Tapi rasa penasaran mulai merayap di pikirannya. Dadanya berdebar tidak karuan. Perlahan, dengan sudut mata, Manto melirik ke samping. Kursi itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada pria tua. Udara dingin itu pun menghilang. Manto menoleh cepat ke sekeliling. Beberapa penumpang terbangun dan menatapnya dengan heran. "Mas, kenapa?" tanya salah satu penumpang. Manto menelan ludah. "Tadi ada yang duduk di sini?" Penumpang lain menggeleng. "Sejak tadi, Mas sendirian." Jawaban itu membuat darah Manto terasa berhenti mengalir. Tubenir, dia duduk diam sampai bus melaju terus menembus malam, membawa serta ketakutan yang mulai bersarang dalam-dalam di hatinya. Sesampainya di rumah menjelang subuh, kondisi Manto justru semakin memburuk. Awalnya dia masih bisa berjalan sendiri masuk ke rumah, tapi wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, dan tubuhnya terasa dingin meski keringat bercucuran. Belum sempat dia duduk dengan tenang, perutnya kembali melilit hebat. Rasa sakitnya bukan seperti sakit perut biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang diperas dari dalam, diputar, lalu ditarik paksa. Manto langsung berlari ke kamar mandi. Suara muntah dan diare terdengar bertubit. Istrinya yang sejak tadi menunggu dengan cemas di ruang tengah ikut panik. Setiap kali pintu kamar mandi dibuka, bau busuk yang menusuk hidung langsung menyebar. Bukan bau kotoran biasa, baunya pekat, asam, bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Cairan yang keluar dari tubuh Manto berwarna hitam pekat, kental, dan meninggalkan noda gelap di lantai kamar mandi. Tubuh Manto semakin lemas, kakinya gemetar, sampai akhirnya dia terduduk di lantai kamar mandi dengan napas terengah. Matanya sayu, pandangannya kosong. Istrinya mencoba menolong, tapi Manto bahkan sudah sulit berbicara. Tenggorokannya kering, suaranya serak seperti tertahan. Pagi itu, kondisi Manto tidak kunjung membaik. Setiap beberapa menit, dia kembali meringis kesakitan. Tubuhnya panas dingin tidak karuan. Kadang menggigil, kadang berkeringat deras. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Cekung, seolah sudah lama tidak tidur berhari-hari. Istrinya benar-benar panik. Dia yakin ini bukan sakit biasa. Ingatannya kembali pada cerita orang tua dulu, tentang orang yang kemasukan atau ketempelan setelah bepergian jauh, apalagi melewati tempat sepi. Tanpa menunggu lama, dia menghubungi saudaranya, seorang ustadz yang dikenal, sering membantu orang-orang dengan gangguan seperti ini. Namanya Ustadz Hasan. Ustadz Hasan datang menjelang siang. Begitu masuk ke rumah, wajahnya langsung berubah. Dia berdiri sejenak di ambang pintu, menarik napas panjang, lalu membaca basmalah. Helen, tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Manto yang terbaring lemah di atas tikar. "Sejak kapan sakitnya?" tanya Ustadz Hasan dengan suara tenang. "Sejak pulang dari perjalanan, Ustadz," jawab istri Manto dengan suara gemetar. "Dari subuh sampai sekarang gak berhenti sakit perut." Ustadz Hasan mendekat, lalu duduk di samping Manto. Dia meletakkan tangannya perlahan di perut dan dada Manto sambil membaca doa-doa pelan. Suaranya lirih, tapi terasa berat. Manto mengerang pelan, tubuhnya bergetar ketika doa-doa itu dilantunkan. Beberapa menit berlalu. Kening Ustadz Hasan berkerut. Wajahnya yang semula tenang kini terlihat serius. "Ada yang ikut kamu," kata Ustadz Hasan akhirnya. Istri Manto menutup mulutnya, hampir menangis. "Ikut? Maksudnya?" "Makhluk halus," lanjut Ustadz Hasan. Wujudnya nenek tua. Dia mengikuti sejak dari hutan di Ngawi. Mata Manto terbuka sedikit, napasnya memburu. Ustadz Hasan melanjutkan dengan suara pelan tapi tegas. "Makhluk itu menempel karena Manto hampir menerima jamuan dari dunia mereka. Kopi itu bukan sekadar kopi. Itu semacam ikatan. Kalau sampai diminum, akibatnya bisa jauh lebih parah." Manto mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya erangan lemah. Ustadz Hasan mengangguk pelan. Kata Ustadz Hasan, "Kita harus mengembalikan dia ke tempat asalnya. Kamu harus kembali ke hutan itu." Istri Manto terkejut. "Kembali ke sana?"
Sekarang, sebelum maghribi, jawab Ustadz Hasan. Kalau lewat maghrib, urusannya bisa lebih sulit. Hari itu juga, meski tubuh Manto masih lemah, mereka bersiap berangkat. Manto ditemani Ustadz Hasan dan istrinya. Sepanjang perjalanan menuju Ngawi, Manto lebih banyak diam, matanya kosong menatap jalan. Sesekali dia meringis, menahan sakit yang datang tiba-tiba. Udara di dalam mobil terasa berat, seperti ada tekanan yang tidak terlihat. Menjelang sore, mereka tiba di tepi hutan, tempat bus Manto dulu berhenti. Suasana masih sama, sunyi, pohon-pohon tinggi berdiri rapat, seakan tidak menyambut kedatangan mereka. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Ustadz Hasan meminta mereka berhenti di pinggir jalan. Dia turun lebih dulu, lalu menyuruh Manto ikut turun meski perlahan. Begitu kaki Manto menginjak tanah, tubuhnya langsung gemetar hebat. Perutnya kembali melilit, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras. Ustadz Hasan berdiri menghadap hutan. Dia mengangkat kedua tangannya dan mulai membaca doa dengan suara lebih keras. Ayat demi ayat dilantunkan dengan penuh penekanan. Angin yang tadinya pelan mendadak berhembus kencang. Daun-daun bergesekan keras, menciptakan suara berisik yang membuat suasana semakin mencekam. Manto tiba-tiba berteriak, tubuhnya membungkuk. Dari mulutnya keluar muntahan hitam pekat dengan bau yang sama seperti sebelumnya. Bau tanah basah dan kopi basi menyebar di udara. Ustadz Hasan tidak berhenti membaca doa. Suaranya justru semakin kuat. Di tengah hembusan angin, terdengar suara tangisan lirih. Suara perempuan tua, tangisannya parau, penuh penyesalan. Manto menutup telinganya, tapi suara itu terasa berasal dari dalam kepalanya sendiri. Pulanglah ke tempatmu, kata Ustadz Hasan dengan tegas. Kamu sudah bukan milik dunia ini. Angin berputar lebih kencang. Manto kembali muntah hebat, kali ini disertai teriakan kesakitan. Tubuhnya terkulai hampir jatuh, tapi Ustadz Hasan menahannya. Beberapa saat kemudian, angin mendadak berhenti. Hutan kembali sunyi. Suara tangisan itu menghilang begitu saja. Manto terjatuh berlutut. Nafasnya tersengal, tapi wajahnya perlahan terlihat lebih tenang. Perutnya tidak lagi melilit. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan dadanya telah diangkat. Ustadz Hasan menghela napas panjang. Sudah pergi, katanya pelan. Di perjalanan pulang, Ustadz Hasan menjelaskan semuanya. Dahulu, di tempat itu memang pernah berdiri sebuah warung kopi kecil. Bertahun-tahun lalu, sebuah bus malam mengalami kecelakaan dan menabrak warung itu. Warren Henker dan nenek penjual kopi meninggal di tempat. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam. Setiap kali dia mengingat perjalanan itu, dadanya terasa sesak. Tidurnya sering terganggu mimpi tentang cahaya kekuningan dan tawa anak-anak yang monoton. Sejak saat itu, Manto percaya satu hal. Tidak semua yang ditemui di perjalanan adalah manusia. Ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan dunia kita, tanpa terlihat, tanpa suara. Dan di jalan-jalan sepi, terutama di malam hari, batas antara dunia nyata dan dunia mereka sangatlah tipis. Terlalu tipis untuk disepelekan.